Ya, welcome back to SEA Talks. SEA Talks, talks about football. Oke guys, so udah lama banget ya guys nggak nge-vlog. Maaf banget, gue 2 mingguan, 3 minggu terakhir gue sakit sih guys. Jadi gue kena covid, gue kena positif covid ya. Jadi bener-bener harus karantina, harus isoman. Jadi puji Tuhan sekarang udah enakan, udah baikan. Jadi untuk update hari ini gue akan bahas tentang ini guys, tentang tentang update transfer ya. Jadi berhubung 3 minggu ini lumayan, gue udah lumayan nggak update ya. Jadi banyak banget perubahan untuk update transfer kali ini. Yang paling menarik itu dari Liga Inggris ya. Jadi kita mulai dari Liga Inggris dulu ya guys. Jadi Arsenal ya, Arsenal setelah mendatangkan Zinchenko, Jesus, mereka mau melepas Bellerin guys. Jadi rumornya mereka melepas 2 pemain dari Arsenal, yaitu Bellerin ini diusulkan ke Betis atau Barcelona. Nah, sementara untuk Nicolas Pepe diisukan dia akan ke Nice. Oke, Nice. Jadi Nice ini beli banyak pemain ya. Jadi Nice itu klub Prancis, dia itu udah beli Casper Michael sama Aaron Ramsey. Nah, sekarang dia ngincar Nicolas Pepe. Which itu sangat cocok ya, karena sekarang kita bisa lihat ya di klasemen sementara Arsenal ini satu-satunya tim Liga Inggris yang mencapai 3 kemenangan. Jadi benar-benar squadnya sekarang itu sangat solid ya. Ditambah dengan adanya William Saliba, Gabriel Jesus dan Zinchenko, itu benar-benar kayak membuat Arsenal ini semakin disegani sama tim lawan ya. Jadi gue bisa bilang Arsenal ini calon top contender untuk top 4 untuk Arsenal. Jadi hari ini gak cuma transfer ya guys. Jadi gue hari ini akan prediksi klasemen akhir ya di musim tahun 2022-23. Nah, setelah dari Arsenal, kita ke Chelsea. Jadi, Chelsea ini lagi incar banyak pemain guys. Karena emang pemainnya kan banyak yang keluar tuh. Christensen, Rodriguez, terakhir itu Werner. Werner ini dia kembali ke Leipzig. Alasannya dia kembali ke Leipzig, katanya dia bentrok dengan Tuchel. Dia kurang cocok dengan formasi dan cara bermainnya Tuchel. Jadi sekarang Chelsea ini krisis number 9. Lukaku udah pergi, balik ke Inter. Werner balik kucing ke Leipzig. Nah sekarang ini Chelsea lagi mengincar Aubameyang karena mereka sangat butuh number 9 ya, Aubameyang. Dan mereka sudah mendapatkan pemain dari Inter Milan, pemain muda yaitu namanya Cesare Quesade. Ya ini gue nggak tahu profilnya, tapi ini pemain yang cukup sangat muda, umur 20 tahun, dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh Chelsea. Dan Chelsea juga lagi mengincar satu back lagi guys. Jadi back yang diincar itu backnya Leicester City yang bernama Wilson Fofana. Jadi Wilson Fofana ini mau dibeli seharga 80 juta euro, tapi Leicester dia lagi nolak karena emang dia lagi udah ngeluarin banyak pemain ya guys. Kalau untuk Chelsea ya, untuk musim ini gua prediksi sih Chelsea ini bisa keluar dari top 4 ya. Karena bukannya gimana ya, karena sekarang itu posisi yang kuat di top 4 di Liga Inggris. Catat ya guys, top 4 ya di Liga Inggris menurutku ya. Manchester City, Arsenal gue yakin sih Arsenal musim ini bakal solid sih. Meskipun ya ini gue bisa prediksi bisa salah juga ya. Tottenham, kalau Tottenham ini aku yakin top 4 karena dipegang Conte dan mereka beli pemain gila-gilaan. Nah yang keempat ini gue ragu karena Liverpool performanya barusan jeblok. Nah antara Liverpool atau Chelsea, cuma gue yakin sih ini Liverpool. Jadi Chelsea musim ini bahaya sih, bisa top 6. Jadi untuk Chelsea itu kita update lagi ke klub Liga Inggris selanjutnya. Oh ya, Chelsea juga membeli Cucurella ya guys. Jadi Cucurella barusan dibeli sama Brighton dari Brentford nggak salah, atau Brighton 60 juta euro, which is itu sangat besar ya untuk seorang back yang pada saat itu Cucurella emang diincar City dulu, tapi City nggak mau bayar segitu, akhirnya Cucurella beli ke Chelsea. Tapi performanya Cucurella so far sih so good ya, sangat speed, sangat cepat juga, sangat bisa diandalkan. Oke, kita setelah ke Chelsea kita masuk ke City. Oke, jadi City ini permainannya udah oke ya guys. Permainannya mereka kan udah mengadakan number 9 dan menurutku kayak tim paling stabil dan tim yang paling kontender juara menurutku untuk musim ini itu Manchester City. Karena dengan hadirnya Erling Haaland dan beberapa pemain itu menurutku kayak bisa dibilang upgrade lah ya. Meskipun mereka kehilangan Jesus dan Zinchenko, tapi mendatangkan Haaland dan Alvarez. Nah,
City ini dia barusan mendatangkan pemain dari Anderlecht, pemain back sayap, ya bisa dibilang dia itu pelapisnya Joao Cancelo. Yaitu namanya itu gue lupa namanya ya. Jadi dari dia itu pemain dari Anderlecht dan pemain muda lah, bisa dibilang dia itu pemain didikannya Vincent Kompany dan dia itu didikannya La Masia juga. Bentar gue cek dulu ya guys. Oke, gue minum dulu ya guys sambil itu. Nah, setelah pemain back sayap itu tadi, City juga ini guys, bentar. Nah, City juga itu guys, City juga kemungkinan besar kehilangan Bernardo Silva karena Bernardo Silva ini diincar sama Barcelona. Tapi Pep Guardiola mengatakan tidak karena ya Bernardo Silva itu salah satu pemain vitalnya Manchester City. Jadi untuk prediksi gue untuk Manchester City bakal juara lagi untuk musim ini. Karena gue yakin sih mereka tim yang konsisten, Pep Guardiola dan ada Erling Haaland juga. Jadi mereka salah satu tim yang konsisten. Terus setelah itu kita ke tetangganya Manchester United. Oke, Manchester United itu baru menelan 2 kekalahan ya. Tapi barusan kemarin menang lawan Liverpool. Tapi Manchester United ini benar-benar lagi benar-benar dirombak total ya. Jadi kemarin minggu lalu kita dengar berita shock ya. Jadi Manchester United mendatangkan seorang midfielder juara dari Real Madrid yaitu Casemiro, which is itu pembelian yang menurutku kaget ya, karena Casemiro itu salah satu pemain fenomenal dari Real Madrid. Tapi gue kaget sih karena dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi dari Real Madrid ke Manchester United, which is itu penurunan sih kalau dari segi karir. Tapi Casemiro tidak memungkiri kalau dia ingin mencari tantangan baru di Premier League sih. Jadi mereka mendatangkan Casemiro. Terus Manchester United juga kabarnya sih mereka juga masih mengincar 2 pemain lagi, Frenkie de Jong yang katanya sih rumornya mau datang, cuma ini kan udah 2 bulan ya nggak ada kabar ya Frenkie de Jong. Nah terus ada lagi juga Anthony dari Ajax yang mau dibeli 80 juta euro. Kabarnya mereka ingin membeli Anthony, sementara Ajax ini mau cari penggantinya yaitu menarik Hakim Ziyech dari Chelsea. Jadi menarik kembali Hakim Ziyech dan mendatangkan Anthony itu tadi. Sementara kalau untuk MU, prediksi musim ini gue cuma bisa ngasih top 6 ya. Itu mentok sih, top 6. Karena MU sekarang masih di posisi transisi ya dengan Erik ten Hag. Dan Ronaldo sampai sekarang belum tahu bakal kemana. Karena Cristiano Ronaldo sudah ditolak banyak klub sih. Ditolak banyak klub membuat ya itu tadi sih. MU masih top 6 karena gue belum lihat ya, terlihat meyakinkan sekali. Karena MU itu tipikal klub yang kalau menghadapi klub besar dia itu fighting spirit-nya tinggi, tapi kalau menghadapi klub kecil loyo dia. Itu MU untuk saat ini. Oke, next kita masuk ke Tottenham. Oke, jadi suaranya kak berisik ya. Jadi Tottenham ini bisa dibilang prediksi gua di awal kalau Tottenham bakal masuk top 4, bakal bisa jadi title contender kalau bener-bener, karena Tottenham ini dia udah mendatangkan banyak pemain ya. Yang terakhir itu Destiny dari Udinese, Destiny Odigi lah namanya. Dia itu back sayapnya, cuma saat ini dipinjamkan dulu Udinese selama semusim baru ditarik. Dia masih muda banget. Setelah mendatangkan Spencer juga, Tottenham ini mendatangkan pemain gila-gilaan ya. Ada you name it lah. Bissouma, Perisic, Richarlison, semuanya ini perform guys. Terutama kalau menurutku Perisic ya. Perisic ini benar-benar pembelian yang sangat-sangat bagus ya untuk Tottenham. Jadi Van Perisic ini pembelian yang sangat oke. Nah, sementara Tottenham juga melepas pemainnya guys. Jadi pemainnya yang dilepas itu udah resmi ya. Giovanni Lo Celso dipinjamkan ke Villarreal. And then Tanguy Ndombele dia dipinjamkan ke Napoli, which is itu bagus ya. Karena Napoli juga main di Champions League. Terus ketiga itu ada Tanganga, ini rumornya di Inter Milan guys. Dan yang keempat ini Sergio Reguilon ini masih belum tahu kabarnya gimana. Jadi untuk Tottenham prediksi gua 3 besar. Kalau untuk Tottenham 3 besar ya, karena gue yakin Antonio Conte itu magician sih.
Nah, setelah itu kita ke Liverpool. Oke, Liverpool ini bisa dibilang lagi krisis ya, karena dia baru meraih dua poin dari 3 laga ya. Krisisnya itu gini, pemainnya tuh banyak cedera ya, terus banyak pemain yang underperform, terutama pemain tengah. Pemain tengahnya mereka kurang banget. Pemain tengahnya mereka kemarin mengandalkan Henderson sama Milner ya, which is itu nggak banget sih. Nah, sementara di bursa transfer juga mereka sangat sangat loyo ya guys, sangat loyo. Bisa dibilang loyonya itu Sadio Mane pergi kan diganti Darwin Nunes. Nah, setelah itu mereka nggak datangkan pemain lagi sih, jarang banget mereka datangkan pemain. Dan I think Liverpool butuh untuk bursa transfer kali ini butuh beli banyak pemain sih, terutama untuk pemain tengah. Nah, kalau untuk prediksi gua, Liverpool awal-awal bakal anjlok tapi bakal masuk ke top 4. Jadi Champions League spot. Jadi kayak musim-musim sebelumnya Liverpool berapa kali dia mendapatkan posisi keempat ya. Jadi kali ini gue yakin bisa posisi 4 sih, karena masih ada Salah, Van Dijk, Alisson dan lain-lain. Tapi bisa dibilang Liverpool musim ini bakal menurun. Oke, next kita masuk ke Liga Italia. Oke, jadi Italia ini juga lagi adem ayem ya. Bisa dibilang kalau Inggris kan jor-joran ya untuk beli pemain. Kalau Liga Italia ini agak adem ayem karena Liga Inggris ya. Semua klub kecil bahkan kayak West Ham dia aja mendatangkan Samaka, terus beberapa pemain juga beberapa klub kecil tuh beli pemain. Tapi kalau Liga Italia ini rada sepi banget sih, sepi peminat. Oke, jadi Inter Milan ya. Inter Milan setelah membuang Sanchez, terus Dybalanya gagal, mereka nggak beli pemain sama sekali sih. Kabarnya juga Skriniar yang diincar PSG itu lagi ditolak ya, jadi dipertahani sama Inter Milan. Nah, sementara Juventus ini kan lagi krisis ya. Jadi Juventus itu Di Maria lagi cedera, terus De Ligt udah dijual, and then mereka mencari pengganti, yaitu dua pemain yang masih ada potensi ya, yaitu Memphis Depay dari Barcelona atau Arkadiusz Milik dari Marseille. Cuma ini rumor terakhir sih gue lihat sih mereka lebih memilih Milik ya daripada Memphis Depay. Mungkin Milik itu karakternya mirip banget sama Alvaro Morata, sama-sama tipikal number 9 tapi yang bisa bermain di sayap. Kalau Depay itu lebih ke karakternya itu lebih ke Sanchez ya, Alexis Sanchez. Jadi second forward yang speed ya, lebih ngandelin speed. Nah, setelah ke Juventus kita ke juara musim lalu Milan ya, itu favorit klub gua disappointed banget dengan bursa transfer kali ini karena emang benar-benar mereka pasif banget. Mereka rumornya lagi mengincar Tanganga yang masih Tottenham, dan satunya lagi itu pemain defensive midfield dari Bordeaux. Cuma gue nggak tahu namanya, cuma gue kecewa sih karena Milan terlalu pasif untuk musim ini. Dan prediksi gue musim ini yang bakal top 4 ya. Kalau juara sih 3 ya, Juventus, Inter, dan Milan. Kalau top 4 ini ada 5 contender ya. Ada Milan, Roma, Inter, Juventus, dan Napoli. Udah. Kalau juara sih antara Inter, Juventus, atau Milan. Gue sih prediksinya itu sih. Cuma Roma ini kuda hitam ya. Jadi Roma ini patut diwaspadai. Nah, Milan sepi ya. Setelah Milan sepi peminat itu gue lagi malas bahas Milan sih, karena Milan lagi benar-benar kecewa sih dengan uang yang sangat sedikit untuk membeli cuma Origi dan Charles Kataray. Menurut gue kayak kurang banget sih. Kalau untuk Roma, kalau Roma ini beda dengan Milan. Kalau Milan kan mengecewakan ya. Kalau Roma ini gue keren sih. Setelah mendatangkan Dybala, Matic, mereka resmi mendatangkan Gigi Wijnaldum dari PSG, which is itu sangat-sangat brilian sih menurutku, karena Wijnaldum itu pemain yang smart ya, pemain yang pemain tengah yang bagus juga, mobilitasnya tinggi. Nah, sementara mereka juga mau ke satu pemain lagi yang menurutku pinter juga, yaitu Andrea Belotti dari Torino. Kalau sampai Belotti juga masuk, gue bisa jamin sih AC Roma calon kontender untuk top 4 Liga Champions, lolos untuk Liga Champions. Nah, setelah itu ke Napoli. Oke, Napoli kan terakhir gue bilang kan, Napoli ini lagi diomelin fans karena banyak main keluar. Nah, akhirnya presidennya bergerak tuh. Mereka mendatangkan Giovanni Simone, yaitu yang tidak lain dari anak dari Diego Simeone. Menurutku ini Giovanni Simone ini pemain number 9 yang kayak
kayak sampai kayak Insigne, Lorenzo Insigne atau Gabriel Martinez. Jadi cocok banget untuk menggantikan mereka yang udah pergi dari Napoli. Sementara mereka juga datengin Ndombele dari Tottenham. Terus juga untuk mendatangkan untuk menggantikan Koulibaly, mereka datangkan Kim Jang In dari Fenerbahce yang main Korea yang besar itu, which is itu smart buying juga. Dan rumornya mereka juga mengincar Keylor Navas ya. Jadi rencananya itu Fabian Ruiz dari Napoli itu akan ditransfer ke PSG dan mereka minta uang tunai beserta Keylor Navas, goalkeepernya Real Madrid. Jadi untuk top 4 kayak tadi, 5 squad itu bakal dihuni oleh Roma, Milan, Inter, Juve dan Napoli. Kalau untuk juaranya mungkin Juve, Inter atau Milan karena mereka punya pengalaman ya. Cuma Roma kuda hitam dan Napoli juga kuda hitam tentunya. Oke, setelah itu kita masuk ke Liga Spanyol. Oke, jadi Liga Spanyol ini juga lumayan sepi juga kecuali Barcelona ya, you know. Jadi Barcelona ini Conde udah masuk ya. Jadi Conde udah masuk. Terus juga mereka juga mengincar Alonso dari Chelsea. Sementara Aspi ini lagi gagal. Aspi gagal ini mereka rumornya mengincar Bellerin dari Arsenal. Jadi untuk Barcelona sih mereka malah ingin melepas 2 pemain, yaitu ya yang tadi gue bilang Depay ini kayaknya mau ke Juventus, dan Aubameyang yang diincar Chelsea mau reuni dengan Thomas Tuchel ya. Jadi untuk Barcelona bisa dibilang kalau untuk prediksi Barcelona bakal bersaing ketat dengan Real Madrid, tapi aku merasa kayak Barcelona bakal juara 2. Real Madrid tetap number 1 kalau itu prediksiku. Tapi aku yakin Barcelona bakal masuk top 3 ya, minimal top 3. Oke, sementara ke Real Madrid ya. Oke, Real Madrid ini meskipun barusan kehilangan Casemiro, which is itu emosional banget sampai kalau Ancelotti itu nangis ya. Nah, pada saat itu benar-benar. Tapi dengan squad yang ada sekarang aku ngerasa Real Madrid itu solid ya. Bukan karena emang kekompakannya, dia itu udah sangat kompak ya. Jadi pengalamannya, kompaknya sampai sekarang kan dia menang terus kan di Madrid. Dan untuk transfernya sih riwayatnya belum ada kabar. Kabarnya setelah Casemiro pergi mereka nggak ngincar pemain lagi. Nah guys, gue minum ya. Nah kabarnya nggak ngincar pemain lagi. Kalau untuk Real Madrid gue yakin mereka juara 1 dan juara La Liga musim ini. Kalau sejelek-jeleknya mereka juara 2 lah. Tapi juara 1 lah dengan pengalaman mereka. Nah, sementara Atletico ini juga lagi lumayan lah. Sekarang Atletico ini bisa dibilang permainannya meningkat ya. Kayak gue kemarin lihat Alvaro Morata dan Joao Felix ya. Ini udah klop banget, apalagi Joao Felix ya. Ini berkembangnya pemain ini bisa dibilang pemain bintang ya, calon pemain masa bintang yang berkembangnya udah bagus banget. Pemain yang skillful juga Joao Felix. Jadi untuk Atletico top 3 ya, top 3 dan bisa kuda hitam juga sebagai kontender juara. Karena Atletico ini juga masih ada Morata, Griezmann, terus ya tadi Joao Felix, Koke, dan Oblak dan lain-lain. Mainnya masih sama dengan mereka juara 2 musim lalu. Nah kalau untuk Jerman sendiri sih ada sepi sih. Jadi Jerman gue prediksi ya, Jerman pasti ya Bayern Munchen lah ya. Kemarin udah menang terus kayak gitu. Kalau untuk transfernya ya segitu-gitu. Jerman masih sepi sih. Dortmund mendapatkan pemain muda ya dari Cologne, striker untuk menggantikan Haller. Nah sementara untuk PSG ini PSG lagi mau beli Fabian Ruiz dari Napoli. Jadi untuk Jerman pasti Bayern Munchen lah ya. Bayern Munchen pasti juara 1 prediksi. Kalau Liga Prancis sudah Farmer League itu pasti PSG. Jadi bisa dibilang paling seru untuk musim ini Liga Inggris ya guys. Jadi Liga Inggris itu paling seru. Sementara yang lainnya ya udah bisa ketebak sih rata-rata. Timnya ya itu aja. Nah cuma gue berharap sih nanti di Piala Dunia bakal lebih seru lagi ya guys. So update untuk transfer sama update prediksi juara itu dari 5 liga top di Eropa. Untuk hari ini itu aja guys. Jangan lupa untuk subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis ya, gratis banget. So thank you guys buat hari ini. So see you on the next episode guys, bye.